Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Setiawan. Di sini saya sebagai pemateri pertama, di mana saya akan membahas tentang perkembangan pendidikan sekolah dasar. Dalam pembahasan ini, perkembangan pendidikan sekolah dasar membahas dua bahasan. Yang pertama itu perkembangan pendidikan di Orde Baru, dan yang kedua itu perkembangan pendidikan di era reformasi. Pada perkembangan pendidikan di era Orde Baru akan mencakup beberapa bagian. Yang pertama itu ketentuan perundang-undangan terkait pendidikan di SD. Yang kedua itu berbagai kebijakan strategis terkait dan atau tentang pendidikan SD. Yang ketiga itu adalah isi dan proses pendidikan SD. Nah, dalam undang-undang tersebut yang mengatur sistem pendidikan nasional adalah pasal 31 Undang-Undang 1945 yang dijabarkan secara legal dan formal dan menghasilkan 7 peraturan. Nah, 7 peraturan tersebut bisa kita baca pada modul, di mana 7 kompetensi itu menghasilkan beberapa contoh, yaitu sekolah dasar 6 tahun. Sekarang pada dasarnya merupakan lebih lanjut dari sekolah Bumi Putra kelas 2 dengan masa belajar 5 tahun. Ibu Sri Handayani akan melanjutkan tentang pembahasan pelaksanaan pendidikan pada masa Orde Baru. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pendidikan yang akan dibahas tentang di masa pemerintahan Orde Baru. Pendidikan pada masa Orde Baru ternyata banyak menemukan kendala karena pemerintahan pada masa Orde Baru ini lebih menerapkan sistem pendidikannya itu atau keagamaan atau ideologi keseragaman yang dimana hanya memanfaatkan kemajuan dan teknologi. Pada masa ini peserta didik akan memiliki beban tanpa memperhatikan alokasi kepentingan dan kemampuan peserta didik, sehingga banyak sekali hal-hal yang ditimbulkan dari kebijakan yang diterapkan. Yang pertama, pendidikan diarahkan menjadi pekerja sehingga menghilangkan eksistensi manusia yang sebenarnya. Terus yang kedua, melahirkan banyaknya anak muda atau peserta didik yang kurang terhadap kepekaan sosial. Menjadi banyak persaingan lulusan yang berdidik untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat. Orde Baru ini merupakan pimpinan yang otoriter sehingga pemerintah adalah yang memegang seluruhnya itu presiden. Perkenalkan, nama saya Fahria Darmayani. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari modul 3, yaitu bagaimana perkembangan pendidikan di era reformasi. Di era reformasi, seperti yang kita ketahui, pada tanggal 21 Mei 1998, ditandai dengan lengsernya Bapak Presiden Soeharto dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Nah, tentunya di era ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia, termasuk di bidang sektor pendidikan. Ketentuan perundang-undangan seperti apa yang berlaku di era reformasi ini? Nah, kita bisa lihat bahwa ada 3 ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, pasal 31 Undang-Undang 45. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya, Indonesia pasti memiliki sasaran nasional. Nah, sasaran nasional ini tercantum dalam Kebijakan Nasional Pembangunan ke-7 atau biasa dikenal dengan Pelita 7. Di dalam Pelita 7 ini ada 8 prinsip pembangunan yang dikhususkan untuk sektor pendidikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Surya Isra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Bu Faria di modul 3 KB2 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adanya Standar Nasional Pendidikan sebagai penjamin mutu yang pengembangan dan pemantuannya dilakukan oleh BSNP atau Badan Standarisasi Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional mencakup yang pertama SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, yang kedua Standar Isi, yang ketiga Standar Proses, kemudian Standar Penilaian, selanjutnya Standar Pendidik dan Ketenaga Kerjaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pendanaan, Standar Pengelolaan dan Pengawasan, serta Standar Sarana dan Prasarana. Secara ideal, pendidikan pada era reformasi menekankan pada perlunya perwujudan proses pendidikan yang mampu menciptakan lingkungan belajar dan pembelajaran yang menumbuhkan potensi peserta didik dalam bentuk kemampuan mencari tahu atau learning to know, seperti membaca surat kabar, melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan pengetahuan untuk bekerja atau learning to do, seperti bekerja secara mandiri untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk hidup harmonis
dan produktif dalam lingkungannya, atau yang disebut learning to life. Learning to life together, misalnya berkomunikasi secara efektif dan santun dan bergaul dengan masyarakat. Dan yang terakhir, kemampuan untuk hidup dan belajar sepanjang hayat, atau learning to be. Masuk di dalamnya kemampuan hidup di dalam kehidupan itu sendiri.